Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good afternoon everyone. We are from Group 2 from 11-1 2018. And before we start, let us to introduce ourselves. Hello everyone, my name is Markelatan and you can call me Markel or Vela. My name is Frida Knya and you can call me Frida. And my name is Firda Tami, you can call me Firda. My name is Gurpreet Kaur, you can call me Gurpreet. Nah, jadi guys, di sini kita ingin mempresentasikan atau memberikan ilmu lagi nih kepada kalian tentang literasi finansial. Nah, untuk literasi finansial itu sendiri kan dia mencakup banyak hal ya, tapi di sini kita terfokus pada satu hal yaitu saving. Semuanya udah pada tahu belum literasi finansial itu apa? Belum. Oke, di sini aku bantu jelasin. Tapi sebelum kita masuk ke definisinya, kita mau jelasin ke title-nya dulu. Jadi title-nya itu The Importance of Saving for a Better Future. Jadi pentingnya menabung untuk masa depan yang jauh lebih baik lagi. Oke, berarti udah jelas ya di sini kita bakal membahas lebih rinci ke menabung. Oke, jadi kita masuk ke definition-nya. Financial literacy is the personal ability to understand and manage personal finance well. And this literacy includes an understanding of basic financial concepts such as managing income, expense, saving, investment, as well as the use and management of debt. Jadi secara singkatnya, literasi finansial itu adalah suatu kemampuan manusia untuk mengolah keuangannya. Nah, literasi finansial ini mengandung atau dia tuh mencakup beberapa hal, contohnya seperti pendapatan, pemasukan, terus kayak saving yang dikandung untuk menabung. The first, learn to live frugally. The second, practice simple living. The third, have financial reserves in. And then, prevent debt. And last, small risks. Yang pertama itu belajar hidup hemat. Jadi masyarakat itu terbiasa menabung, jadi otomatis dia bakal mikirin alokasi atau berapa persentase pendapatannya yang akan ditabung dan nantinya digunakan buat kebutuhan yang mendesak. Terus yang kedua itu praktek hidup sederhana. Jadi selain mencegah konsumerisme, kita juga menerapkan hidup sederhana. Ketika suatu saat keadaan ekonomi kita memburuk atau tidak membaik, kita tidak akan mudah menghambur-hamburin uang buat dapetin uang dan ubah gaya hidup kita. Terus yang ketiga itu ada miliki cadangan keuangan. Keuntungan menabung itu kita bisa menarik dana tersebut kapan aja dan ketika dalam keadaan mendesak. Terus yang keempat itu ada mencegah utang. Dengan memiliki dana cadangan, jika kita sedang dalam keadaan sulit, tabungan bisa jadi alat buat cegah berhutang. Jadi kita bisa bebas dari rasa gak nyaman karena kayak dikejar-kejar bunga hutang gitu. Terus yang terakhir itu ada resiko kecil. Menabung nggak menambah jumlah uang, tapi kalau kita menabung di bank, resiko kerugiannya kecil. Selain itu, kita udah ada lembaga penjamin simpanan yang menjamin simpanan nasabah di bank. Oke, next kita bakal ngebahas kalau misalnya kita tuh tidak menabung. Jadi first itu di sini lack of emergency funds. Jadi artinya itu kekurangan dana darurat. Nah, kalau misalnya orang tidak menabung, itu susah nantinya kalau misalnya ada sesuatu yang mendesak, yang darurat. Terus second yaitu dependence of debt atau ketergantungan pada hutang. Ini balik lagi ke poin yang pertama, kalau misalnya kita kurang dana darurat karena tidak menabung, itu kita tuh bakal ketergantungan pada hutang juga. Terus third itu difficult saving long-term goals atau kesulitan mencapai tujuan jangka panjang. Karena menabung itu kan gunanya itu tujuannya untuk jangka panjang kan. Terus next itu financial instability atau ketidakstabilan keuangan. Jadi kalau misalnya kita nggak membiasakan menabung, keuangan kita tuh nggak bakal stabil. Yang jelas itu increased stress level finansial atau bisa juga disebut sebagai peningkatan tingkat stres finansial. Jadi kalau misalnya nih kita kayak jadi kan utang, itu kan bisa kayak stres juga kan mikirin bunganya, ngebayar utangnya kayak gimana. Oke, gimana sih cara kita untuk menabung? Nah, di sini kita membagi jadi 6 poin. The first is create a clear financial plan. Jadi di sini kalian harus buat rencana keuangan yang jelas. Jadi buat menabung itu kalian udah harus disisihin nih berapa sih pendapatan kalian dan berapa sih pengeluaran kalian. Biar income dan ekonomi kalian tuh bisa surplus. Jadi nggak ada yang minus. Kurang lebih kayak gitu. Lalu yang kedua ada set aside money for saving. Jadi sini itu seperti yang pertama,
ini tuh sisihin uang untuk tabungan. Jadi misal nih, kalian kan masih pelajar, biasanya kan kalian kalau misal mau berangkat sekolah atau mau main kan biasanya dikasih uang jajan kan. Nah, di sini tuh kalian harus bisa sisihin uang kalian, mana sih yang harus kalian pakai buat jajan, mana sih yang harus kalian tabung. Karena yang tadi dijelasin oleh Frida juga, tabungan itu kan gunanya untuk jangka panjang ya. Jadi harus bisa kalian sisihin juga. Lalu the third is reduce unnecessary expenses. Jadi kurangi pengeluaran yang tidak perlu. Nah ini kurang lebih juga sebenarnya ini berkesinambungan ya semuanya. Jadi kalian harus tahu apa aja sih kebutuhan pokok kalian, apa sih yang harus kalian butuhin nih dalam jangka dekat tuh apa dulu. Jangan beli barang-barang yang sebenarnya nggak kalian butuhin, apalagi kayak misalnya cewek-cewek kan sering nih beli barang-barang kayak ngeliat yang lucu, langsung dibeli. Itu tuh dikurang-kurangin kebiasaan kayak gitu, karena itu bisa berdampak buruk pada diri kalian sendiri. Gak cewek doang sih sebenarnya, cowok-cowok juga pasti bakal kayak gitu kan. Dia melihat suatu hal yang mereka sukai, terus langsung beli tanpa harus mempertimbangkan ini tuh sebenarnya bagus apa enggak sih buat masa depan. Lalu the fourth is use the right financial products. Jadi gunakan produk keuangan yang tepat. Jadi kalau misal kalian menggunakan produk keuangan yang tepat, itu tuh bisa maksimalkan pertumbuhan dana kalian. Nah produk yang dimaksud tuh sebenarnya lebih mengarah ke tempat kalian menyimpan uang itu sendiri. Kayak misalnya kalian tuh kalau misalnya udah 17 tahun atau sekarang kan ada tahap ekspresi ya, kalian bisa menggunakan bank. Nah itu kalian juga harus pilih bank mana sih yang cocok sama kalian dan bank mana yang aman buat kalian. Lalu and then prioritize paying of debt first. Jadi kalian tuh harus memprioritaskan untuk melunasi hutang terlebih dahulu. Hutang itu nggak segalanya suatu hal yang besar ya. Entah kalian minjem uang ke teman kalian, mau nominalnya kecil pun itu juga termasuk hutang. Kalau misal kalian ada di suatu kondisi seperti itu, kalian harus bisa melunasi hutang kalian dulu. Jangan malah kalian punya uang, kalian malah beli yang lain, sedangkan utang kalian ke teman kalian numpuk. Itu malah ngebebanin kalian doang ujung-ujungnya. And last is use promotion or discount. Jadi kalau buat nyari barang itu kalian harus pintar-pintar nyari promosi atau diskon. Biasanya kayak gini kan biasanya dilakukan sama ibu-ibu ya. Cuman itu jadi suatu hal yang positif juga kalau kita kalian lakuin. Kalau dari kecil kalian udah bisa menghemat, mengatur pengeluaran dan pendapatan kalian, pasti nanti pas gedenya kalian bakal lebih terbiasa. Jadi kalian gak bakal ngerasain, mungkin bakal ngerasain krisis keuangan, cuman kalian tahu gimana sih cara ngasinya. Oke. Nah dari semua ini, mungkin kalau misal mau lebih mudah lagi di sini kita alihin ke kehidupan sehari-hari ya. Nah jadi menabung ini tuh biasanya nih, kalau misal kayak kalian atau dari aku bilang, kalian mau beli sesuatu, sedangkan kalian dapat pendapatan tuh baru dari orang tua kalian belum ada pendapatan tetap, kalian belum kerja. Nah otomatis kalian harus bisa nabung dong buat mencapai apa yang kalian mau itu. Nah itu salah satu bentuk contoh di kehidupan sehari-hari kalian. Jadi kesimpulannya adalah literasi keuangan itu adalah keterampilan yang penting untuk memungkinkan individu agar memahami dan mengelola keuangan pribadi. Keuangan pribadi mereka dengan baik. Terus juga literasi keuangan ini itu bisa dikonsepsi dengan pengelolaan pendapatan, pengeluaran, tabungan, dan investasi. Seseorang dapat membuat keputusan yang lebih bijak dan menghindari masalah keuangan di masa depannya. Nah, before we close the presentation, kita mau ngadain sesi tanya jawab dulu nih. Coba ini buat ngebangkitin lagi, kalian udah paham belum sama apa yang dijelasin? Oke, sini kira-kira ada yang mau nanya nggak? Ya. Boleh. Silakan. Kenalin diri ya. Nama saya Charles Sebastian Bestorus dari kelas 10 3. Ingin nanya bagaimana cara kita supaya menabung dengan baik. Oke, di sini aku bantu jelasin. Tadi kan pertanyaannya gimana sih cara nabung dengan baik? Sebenarnya tadi udah dijelasin juga yang di how to implement. Jadi sini ada poin-poinnya, gimana sih caranya itu kamu harus bikin rencana keuangan yang baik, terus harus bisa nyisihin uang yang kamu dapetin, ini kamu harus bisa ngelola pendapatan dan pengeluaran kamu. Terus juga kalau misal kamu udah dapet uang nih, kamu jangan pakai buat sesuatu yang gak penting. Saya kurang lebih ya. Apakah sudah puas dengan jawabannya? Oke, terima kasih. Cuman sebelum kita tutup, ini kira-kira dari kalian ada yang mau ngasih kesimpulan juga nggak versi kalian? Boleh, silakan. Kenalin diri ya. Aku Azalia Kundala Nasution dari kelas 11. In my opinion, when we save the money very well, we can prepare for emergencies like when we're sick. And also, we able to prepare for the future. Jadi kalau misalnya kita dapat menabung ataupun menyimpan uang dengan baik, kita bisa menggunakan kayak yang tadi kakak bilang, ada dana darurat kayak bisa kita lagi sakit, ataupun bisa menyiapkan masa depan yang lebih baik. That's right. Oke. Tadi kita kasih pause dulu buat yang nanya sama yang The presenting is done. Jadi kita udah selesai buat sosialisasi kalian. Sebenarnya terima kasih banyak buat kalian yang udah mau bersedia untuk meluangkan waktunya untuk mendengarkan sosialisasi dari kita.
Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, hello everyone. So, at this meeting, we want to carry out a podcast from the result of our Share and Care project yesterday. The theme we take is financial literacy, with the title Importance of Saving for a Better Future. That's right. So, that's why we definitely focus our topic on the importance of saving. Wait. Before we start, let us introduce ourselves. Hello everyone, my name is Kezia Caroline Stores, and you can call me Kezia. My name is Marvella. My name is Aniza. My name is Firda. My name's Frida. And my name is Gurpreet. Let's go to the topic and start with Kezia. So Kezia, what do you think about Share and Care project yesterday? Yesterday, Share and Care project was very enjoyable because the material that had been prepared was conveyed well. So I feel quite satisfied with yesterday activities. I agree. Apart from that, the audio records also pays attention what we say. Guys, we've discussed your impression. How about we highlight what we said yesterday in the Share and Care project? Let's go, and I'll go first. Yesterday, we talked about the financial literacy. Of course, we gave them a basic understanding about the financial literacy, especially saving. Financial literacy is a person's ability to understand and manage personal finance well. This literacy includes an understanding of basic financial concepts such as managing income, expense, saving, investment, as well as the use and management of debt. For your information, guys, from yesterday Share and Can project, professionally the audience did not understand what financial literacy was. Therefore, we tried to explain by relating it to everyday. But fortunately, when we explained, they immediately understood what we were saying. Yes, that's why I feeling uh, quite, with feel audience. Okay guys, from the explanation that Marvel has provided, it can be concluded that saving is all form of financial literacy. There are also benefits from saving, guys. Tell them, Frida. The benefit of saving is learn to live frugally, practice simple living, have financial reservation, prevent debt, and small risks. Well, what Frida said is really true, guys. And if we don't saving, there are risks we will accept later. What is seeking even means? The risk we will accept a lack of emergency funds, dependence on debt, difficulty achieving long-term goals, and financial instability. Apart from that, we will be stressed about financial problem, guys. And yesterday, there were also people in the audience who asked about the implements of saving. We also explained that saving can start with create a clear financial plan, set aside money for saving, reduce unnecessary expenses, use the right financial priorities, paying off debt first, and use promotion or discounts. That means there's also my things will change. I feel from saving.